مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat akhyar, kembali lagi bersama kita channel Suhbatul Khair. Semoga sahabat akhyar selalu dalam rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai kisah ini, alangkah baiknya sahabat akhyar kita subscribe, like and share dulu channel ini agar bisa lebih berkembang. Bismillahirrahmanirrahim. Dikisahkan pada zaman dahulu, di zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di kota Madinah ada seorang pengemis Yahudi buta. Apabila ada orang yang mendekatinya, ia selalu berkata, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia itu orang gila, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya, kalian akan dipengaruhinya." Sahabat akhyar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari demi hari pengemis Yahudi itu mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejadian itu terus berlangsung di pojok pasar Madinah. Sebagai nabi yang diberi wahyu, Rasulullah tentu tahu apa yang dilakukan pengemis Yahudi buta itu. Setiap pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatanginya dengan membawa makanan dan tanpa berkata sepatah kata pun, Rasulullah menyuapi makanan yang dibawanya kepada pengemis itu. Saat Rasulullah menyuapinya, si pengemis Yahudi itu tetap berpesan agar tidak mendekati orang yang bernama Muhammad. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuapi pengemis Yahudi itu hingga menjelang beliau wafat. Setelah kewafatan Rasulullah, tidak ada lagi orang yang membawakan makanan kepada pengemis Yahudi buta itu. Sahabat akhyar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu hari sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkunjung ke rumah putrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha yang juga istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada putrinya, "Anakku, adakah sunnah kekasihku ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum aku kerjakan?" Aisyah menjawab, "Wahai ayah, engkau adalah seorang ahli sunnah. Hampir tidak ada satu sunnah pun yang belum ayah lakukan, kecuali satu sunnah saja." "Apakah itu?" tanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setiap pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu pergi ke ujung pasar dengan membawakan makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sana, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Keesokan harinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pergi ke pasar dengan membawa makanan untuk diberikannya kepada pengemis itu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendatangi pengemis itu dan memberikan makanan itu kepadanya. Ketika Sayyidina Abu Bakar mulai menyuapinya, si pengemis marah sambil berteriak, "Siapa kamu?" Sayyidina Abu Bakar menjawab, "Aku orang yang biasa." "Bukan, engkau bukan orang yang biasa mendatangiku," jawab si pengemis buta itu. "Apabila ia datang kepadaku, tangan ini tidak susah memegang dan mulut ini tidak susah untuk mengunyah. Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menyuapiku
Tetapi terlebih dahulu dihaluskannya makanan itu dengan mulutnya. Setelah itu ia berikan kepadaku, kata pengemis itu, melanjutkan perkataannya. Sahabat akhir, Sayyidina Abu Bakar tidak dapat menahan air matanya. Ia menangis sambil berkata kepada pengemis itu, "Aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Orang yang mulia itu telah tiada. Ia adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Setelah pengemis itu mendengar cerita Abu Bakar, ia pun menangis sedih dan kemudian berkata, "Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya, memfitnahnya. Ia tidak pernah memarahiku sedikit pun. Ia mendatangiku dengan membawa makanan setiap pagi. Ia begitu mulia." Pengemis Yahudi buta itu akhirnya dia bersyahadat di hadapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat akhir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pengemis Yahudi buta yang begitu menyentuh hati kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita betapa kelembutan akhlak dan budi pekerti yang baik dapat mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua, sahabat akhyar. Wallahu a'lam bishawab.